Ini adalah BTS The Aces. Ngomongin tentang keluarga, dramanya sangat kental sekali. Kemudian biliar itu sebagai jalan masuknya, sebagai perantaranya adalah biliar. Jadi mereka antara isu keluarga dan isu biliarnya itu berjalan berdampingan. Ya, Faisal Tresmana itu punya 3 anak, Danira, Darius, Dharma. Dan ketiganya hidup di dalam ekosistem, bukan ekosistemnya, dunia bapaknya yang biliar udah. Saya ngeliat Faisal ini otoriter banget, terus dia mau semua orang ngikutin dia ngatur semuanya, dan anak-anaknya jadi korban betulnya. Dharma itu sebenarnya dinilai tidak mampu sama bapaknya. Bapaknya sendiri gitu itu memutuskan untuk enggak, kamu belum. 2 tahun lagi kamu baru ikut JBS gitu. Sementara anaknya mau gitu, sementara anaknya percaya dia bisa. Kita ngomongin biliar untuk semua orang gitu, semua orang layak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk membuktikan kemampuannya. Dharma has to distance himself from his family. Di mana support system aku di in real life itu keluargaku banget, yang selalu mau ikut campur but in a positive way gitu. Jadi that's the challenge. Dia kesulitan sekali menerima dinamika yang terjadi. Perbedaan generasi, generation gap yang terjadi, pemahaman dunia yang sekarang, sosial media sudah mengubah banyak hal. Nah, pilihan dia adalah menjadi tangan besi gitu untuk menjalankan visinya dia gitu. Dia pikir itu the best buat anak-anaknya, ternyata enggak. Cuma pengen apa? Pengen didengar, pengen diakui gitu. Enggak selamanya duit, lalu sana, duit sana. Enggak. Tapi cuma didengar, kasih solusi yang secara kekeluargaan, family, bapak dengan anak bonding, itu lebih dibanding uang. Gitu ya, dengan sudut pandang Faisal Tresmana soal biliar itu seperti apa? Bahwa biliar itu elitisnya sehingga bisa dipakai untuk menjadi kendaraan kepentingan yang lain-lain gitu ya. Nggak boleh lagi jadi cuman sekedar biar murahan, prostitusi kacangan atau judi kampungan gitu buat dia gitu. Bang Mung itu kita ambil dari perwakilan kalangan menengah ke bawah yang berpikir sebaliknya. Dia tuh orangnya idealis gitu ya, berpikir sebaliknya bahwa biliar itu untuk semua orang. Itu yang bikin dia akhirnya bermasalah dengan asosiasi gitu. Akhirnya dia milih untuk nerusin jalan dia sendiri dengan prinsipnya gitu. Setiap olahraga itu ngajarin fair play-nya, ngajarin kesehatannya, bukan ngajarin yang negatif-negatif. Wilayah olahraganya itu dikaitkan dengan kondisi-kondisi karakternya. Misalnya kita bikin Q itu orangnya dia dari jalanan, dia biasa main biliar itu sama orang-orang jalanan, sama preman, biasa judi segala macam. Dan akhirnya outputnya adalah dia bisa bertanding, gaya bertandingnya berbeda dari yang lainnya. Dia tuh orangnya ambil resiko, atraktif mainnya. Sering ngasih pukulan-pukulan yang tanda kutip ajaib gitu. Sementara ketika kita masuk ke karakter Dharma gitu, yang emang hidupnya itu tertata, disusun rapi, gimana karirnya supaya nanti dia besar kayak gitu tuh, bikin dia secara permainan akhirnya berbeda juga sama Q gitu. Dia lebih terukur, dia lebih presisi gitu, mainnya rapi, tapi akhirnya kondisinya dia jadi mungkin agak terlalu main hati-hati dan tidak berani ngambil risiko. Sebenarnya yang agak unik dari si Taurus ini, Muk di satu sisi dia kan mengambil anak-anak lain untuk diangkat anak untuk dia. Jadi maksudnya memang ditekankan bahwa yang itu tadi kan, ditekankan kebaikan dengan jalan biliar. Dia percaya bahwa biliar itu buat semua orang, artinya semua orang harusnya bisa diajarin sama dia main biliar. Ya, memilih untuk mengangkat seorang anak jalanan gitu, Q, untuk menjadi anaknya dengan tujuan juga seperti orang yang idealis seperti Bang Mung tuh kan dia butuh penerus ya, dan dia berharap betul Q adalah orang yang menjalankan itu. Kenapa dia sebegitunya sama Q? Karena dia menemukan bakat yang sangat luar biasa. Gue ngerasa Q ini berada di dunia yang dimana sayang itu tidak dibicarakan gitu.
peduli juga tidak dibicarakan, tapi ditunjukkan. Ya, dia berada di dunia di mana kata I love you itu hampir nyaris nggak ada gitu, bahkan nggak ada kayaknya gitu. Buat Bang Muk si Q itu selama ini cuman sering kali bikin susah mulu gitu, bikin masalah mulu, sementara buat Q, Bang Muk itu nggak bertanggung jawab dengan klubnya gitu, terlalu idealis sehingga mereka tetap hidup susah sama anak-anak jalanan ya. Berbeda pendapat gitu, masing-masing punya ego, tapi tetap aja gitu. Ya dia nyari duit ya buat Taurus gitu, lalu dia ikut JBS buat nolongin bapaknya gitu. Harganya adalah keluarganya yang terpecah. Dia dengan istrinya bercerai, dia misah, dia punya anak perempuan sebenarnya namanya Rani yang ikut ibunya gitu, yang akhirnya jadi sangat jarang sekali bertemu dengan dia. Rani tuh sebenarnya orangnya agak judgmental ya, cuman ini ke arah yang positif. Dia sebenarnya peduli, tapi kadang karena gak mikirnya sebenarnya ini orang mau ditolong atau enggak ya gitu. Jadi lebih ke belajar baca situasi. Kalau dari sudut pandang Rania tuh gimana sih gitu. Dan itu yang aku belajar dari Rania, jangan ragu untuk menolong orang kalau emang dia butuh pertolongan. Rania itu pada akhirnya jadi penghubung antara dunia atas dengan dunia bawah gitu. Dari sebuah latihan biliar dia kenal sama Dharma, dan akhirnya itu yang dia jadi penghubung antara satu dan lainnya sih. Q-nya juga mau ngebantuin Wina sebenarnya, maksudnya jadi kayak mereka tuh kayak apa ya, simbiosis mutualisme lah, karena kan dia angel lo ya teman-temannya, antar jemput lonte. Ya udah awalnya ini transaksional banget, kayak lo anterin gue akan bantuin, maksudnya ngasih persenan ke lo, jadi dia dapat uang tambahan dari kerjaannya Wina gitu. Mungkin Wina tuh kayak ngelihat Q tuh apa ya, pure aja gitu kalau sama Wina, kayak nggak, maksudnya ya selain yang transaksional tadi, tapi pas udah temenan tuh kayak ya udah emang saling bantunya tuh beneran nggak ada niatan lain gitu loh. Nah kemudian ketemu Q yang dia bilang dia harus juara JBS, jadi dia seperti merepresentasikan si Yunus sendiri lewat si Q itu. Dia tertarik untuk mengajar Q karena ambisinya Q yang memang kelihatan sangat ambisius dan integritasnya tinggi ya. Akhirnya dengan ambisi yang sama, dengan dendam yang kelihatannya sama, makanya dia pernah bilang bahwa kita sama-sama pernah dibohongin sama hidup. Nah, di situ merasa bahwa kewajiban untuk ngelatih Q supaya bisa mencapai cita-citanya. Gitu. Tapi sebenarnya ini cerita tentang keluarga dengan elemen-elemennya berusaha untuk saling memahami satu sama lain gitu, berusaha untuk menemukan kesepakatan soal apa itu sukses, apa itu berhasil, apa itu jati diri gitu. Itu sih. Ini yang menarik tuh karena itu Faisal tuh bukan gua. Gue seneng ngedengerin anak gue seneng main sama anak gue ya, Mak. Bokap gue selalu ngasih gue freedom. Bokap gue selalu support gue in whatever I do gitu ya. It's I would have to say he's the best dad in the world. That's the complete opposite sama Faisal. Gak kenal ada yang kayak sebenarnya bos. Gini, kalau menurut gue adalah kita kekurangan sosok idola yang bener. Yang diharapkan terus juga kalau dari Muk kita bisa ngelihat, ya walaupun gini deh, Muk misalnya ditinggalkan dan meninggalkan, tapi akhirnya Rania dan dia bersatu lagi gitu loh. Terus hubungan ayah anak, hubungan bapak dan diangkat anak oleh Muk gitu. Jadi di otak Q, Bang Muk adalah bapak. Sebatu-batunya Bang Muk gitu, sebeda-beda pendapatnya Bang Muk dengan Q, ya Q itu sayang sama Bang. Tapi ya yang tadi gitu, tapi tidak dibicarakan. Dan bagaimana keluarga harusnya menyikapi itu, sebagaimana harusnya keluarga menjadi support system terhadap itu gitu. Itu yang mungkin nanti bisa dilihat dari sudut pandang yang menarik, yang unik dari sudut pandang dunia biliar, dari ekosistem biliar gitu. Family and support system, which is banyak banget yang ngajarin kita kalau family is our support system. Tapi jujur
this might be a bitter pill to swallow gitu ya. Ini mungkin sesuatu yang banyak orang tidak susah menerima, tapi kadang-kadang nggak kayak gitu kasusnya. Kadang-kadang kita bisa ada ketidakcocokan dengan keluarga kita yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak untuk sementara, agar kita bisa recover, agar kita bisa menjadi manusia sendiri. Dan Rania memang tipe orang yang nomor satuin keluarga, apalagi saat ini keluarga satu-satunya adalah bapak yang kemudian ada Kiyu dan adik-adik yang ternyata harus jaga mereka, harus support mereka, karena keluarga adalah support system dan orang yang gak akan kemana-mana. On top of that, jangan lupa cari support system yang cocok dengan karakter kita. Support system yang membantu kita untuk tumbuh, tidak menjatuhkan, untuk evolve to become a better human being. Dan kadang-kadang support system itu bukan keluarga. Support system itu bisa kita temukan di teman-teman, di pelatih, di banyak tempat. Jadi sebenarnya kalau dari Dharma sih, moral lesson-nya di cerita ini sebenarnya tentang how to find yourself and how to find others that will help you find yourself. Gitu. Jangan lupa saksikan series The Aces di Prime.